Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang rawat inap bedah dalam acara diseminasi dan role play, handover, pre dan post conference. Terima kasih kepada teman-teman ruang rawat inap bedah yang berkenan hadir. Kami dari mahasiswa program studi nurse Stikes Awal Bros yang saat ini sedang memasuki stase manajemen mendapatkan tugas untuk melakukan ataupun diseminasi dan role play atas masalah dari pengkajian yang telah kami lakukan. Jadi untuk rencana hari ini kita akan melakukan pemaparan materi, lalu dilanjutkan dengan role play. Nah, berikutnya saya perkenalkan, saya mewakili kelompok, memperkenalkan anggota-anggota kelompok, diantaranya saya sendiri Yesi Windy, lalu ada teman saya Ibu Fenisia, dan rekan saya Ibu Neni Triana, lalu Ibu Sri Wahyuningsi, lalu Ibu Melur Mamora, Ibu Istini, dan Bapak Abdul Rahim. Berikut kita dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh rekan kami, Ibu Fenisia. Untuk waktu dan tempat disilahkan. Ini timbang terima, handover, timbang terima, orang itu sama ya kalimatnya ya. Jadi itu cara dalam menyampaikan suatu laporan yang berkaitan dengan keadaan klien. Oke, di sini tujuan dari timbang terima ini atau handover ini perawat dapat mengikuti perkembangan klien secara paripurna ya, meningkatkan kemampuan komunikasi antar perawat, akan terjadi suatu hubungan kerjasama yang bertanggung jawab antara anggota tim perawat. Terlaksananya suatu keperawatan terhadap klien yang berkesinambungan, menyampaikan kondisi atau keadaan secara umum klien, menyampaikan hal-hal yang penting yang perlu ditindaklanjuti oleh dinas berikutnya, tersusunnya rencana kerja untuk dinas berikutnya. Next. Oke, langkah-langkahnya apa aja yang harus dilakukan pada saat kita melakukan operan ini ya. Yang kedua, kelompok dinas sudah siap. Artinya ada yang dinas ya sebelumnya dia sudah melaksanakan kegiatan dan ada yang baru mau dinas ya. Misalnya ada dinas malam, oke, operan ke dinas pagi ya. Perawat yang melaksanakan timbang terima mengkaji secara penuh terhadap masalah, kebutuhan dan segenap tindakan yang telah dilaksanakan tentang hal-hal yang penting selama masa perawatan ya, sesuai dengan tanggung jawab yang sudah diberikan. Misalnya si A memegang pasien ini, maka dia akan bertanggung jawab untuk melakukan operan terhadap pasien si A ini ya. Hal-hal yang sifatnya khusus memerlukan perincian yang matang sebaiknya dicatat ya, ada komunikasiannya ya, kemudian diserah terimakan kepada petugas berikutnya. Paling kalau ada PR-PR atau tindakan yang akan dilakukan berikutnya ya. Next, hal-hal yang perlu disampaikan di dalam melakukan timbang terima atau handover ini. Identitas klien atau diagnosa medis itu harus dibacakan pertama kali ya. Masalah keperawatan yang muncul, tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan secara umum, intervensi kolaborasi yang telah dilaksanakan, rencana umum dan persiapan yang perlu dilakukan. Misalnya dalam kegiatan operasi nih, apa yang sebelum dilakukan, apa yang sudah dilakukan ya. Pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang, persiapan untuk konsultasi atau prosedur yang tidak rutin dilaksanakan ya. Prosedur rutin yang biasa dijalankan tidak perlu dilaporkan. Oke.
tindakan-tindakan yang dilaporkan ini diharapkan sesuai dengan SPO yang ada di dalam ruangan yang akan dilakukan tindakannya ya. Oke, next. Handover atau serah terima atau timbang terima. Definisi handover. Handover adalah komunikasi oral dari informasi tentang pasien yang dilakukan oleh perawat pada pergantian shift jaga. Timbang terima adalah cara dalam menyampaikan sesuatu atau laporan yang berkaitan dengan keadaan klien menurut Nursalam 2015. Timbang terima. Perawat dapat mengikuti perkembangan klien secara paripurna, meningkatkan kemampuan komunikasi antar perawat, terjalin suatu hubungan kerjasama yang bertanggung jawab antar anggota tim perawat. Terlaksananya aksion keperawatan terhadap klien yang berkesinambungan, menyampaikan kondisi atau keadaan secara umum klien, menyampaikan hal-hal penting yang perlu ditindaklanjuti oleh dinas berikutnya. Tersusunnya rencana kerja untuk dinas berikutnya. Langkah-langkah timbang terima yaitu: kedua, kelompok dinas sudah siap. Perawat yang melaksanakan timbang terima mengkaji secara penuh terhadap masalah, kebutuhan dan segenap tindakan yang telah dilaksanakan, serta hal-hal yang penting lainnya selama masa perawatan. Hal-hal yang bersifat khusus memerlukan perincian yang matang, sebaiknya dicatat khusus untuk kemudian diserah terimakan kepada petugas berikutnya. Hal-hal yang perlu disampaikan dalam timbang terima adalah: 1. Identitas klien dan diagnosa medis. Yang kedua, masalah keperawatan yang masih muncul. 3. Tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan secara umum. 4. Intervensi kolaboratif yang telah dilaksanakan. 5. Rencana umum dan persiapan yang perlu dilakukan dalam kegiatan operatif, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang lain, persiapan untuk konsultasi atau prosedur yang tidak rutin dijalankan. Yang keenam, prosedur rutin yang biasa dijalankan tidak perlu dilaporkan. Perawat yang melakukan timbang terima dapat melakukan klarifikasi, tanya jawab, dan melakukan validasi terhadap hal-hal yang telah ditimbang terimakan atau berhak terhadap keterangan-keterangan yang kurang jelas. Sedapat-dapatnya mengupayakan penyampaian yang jelas, singkat, dan padat. Lama timbang terima setiap pasien tidak lebih dari 5 menit kecuali dalam kondisi khusus dan memerlukan keterangan yang rumit. Pelaksanaan dalam prosedur: kelompok dalam keadaan siap. Kelompok yang akan bertugas menyiapkan buku catatan. Metode timbang terima. Menurut Kasesan dan Jago tahun 2005, metode tradisional yaitu dilakukan hanya di meja perawat, komunikasi satu arah. Jika ada pengecekan ke pasien, hanya memastikan kondisi secara umum. Tidak ada kontribusi feedback dari pasien, keluarga, sehingga status kesehatan pasien tidak up to date. Untuk yang bedside handover dilakukan di samping tempat tidur pasien, pasien dan keluarga terlibat, pasien dan keluarga mendapatkan feedback. Yang perlu didokumentasikan dalam handover: yang pertama, identitas klien, diagnosa medis pasien, dokter yang menangani, kondisi umum pasien, masalah keperawatan, intervensi yang sudah dilakukan, intervensi yang belum dilakukan, tindakan kolaborasi, rencana umum dan persiapan lain, tanda tangan dan nama terang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam timbang terima atau handover yaitu: pertama, dilaksanakan tepat waktu pada saat pergantian dinas yang disepakati. Yang kedua, dipimpin oleh penanggung jawab klien atau perawat primer, diikuti oleh semua perawat yang telah dan akan dinas. Adanya unsur bimbingan dan pengarahan dari penanggung jawab. Informasi yang disampaikan harus akurat, singkat, sistematik, dan menggambarkan kondisi klien pada saat ini serta kerahasiaan klien. Timbang terima harus berorientasi pada masalah keperawatan yang ada melalui pengkajian, kemudian tindakan yang telah dilakukan dan belum dilakukan serta perkembangan setelah dilakukan tindakan.
Dilakukan di dekat pasien, volume suara yang pelan dan tegas, tidak berbisik, agar klien di sebelahnya tidak mendengarkan apa yang dibicarakan untuk menjaga privasi klien. Hal-hal yang perlu dirahasiakan sebaiknya tidak dibicarakan secara langsung di depan klien. Bila ada informasi yang membuat klien terkejut, sebaiknya jangan dibicarakan di dekat klien, tetapi di ruang perawat. Kemudian yang kedua adalah tentang pre dan post conference. Conference adalah diskusi kelompok tentang beberapa aspek klinik dan kegiatan konsultasi. Conference dilakukan sebelum dan sesudah melaksanakan asuhan pada pasien. Tujuan umum conference 1. Menganalisa masalah-masalah secara kritis dan menjabarkan alternatif penyelesaian masalah. 2. Mendapatkan gambaran berbagai situasi lapangan untuk menyusun rencana, antisipasi sehingga dapat meningkatkan kesiapan diri dalam pemberian ASKEP. 3. Membantu koordinasi dalam rencana pemberian asuhan keperawatan. Pedoman pelaksanaan conference. Sebelum dimulai, tujuan conference harus dijelaskan. Diskusi harus mencerminkan proses dan dinamika kelompok. Pemimpin mempunyai peran untuk menjaga fokus diskusi tanpa mendominasi dan umpan balik. Pemimpin harus merencanakan topik yang penting secara periodik. Ciptakan suasana diskusi yang mendukung peran serta. Ruang diskusi diatur sehingga dapat tetap muka pada saat diskusi. Saat menyimpulkan conference, ringkasan diberikan oleh pemimpin. Macam-macam conference. Conference itu ada dua, yaitu ada pre-conference dan post-conference. Kalau pre-conference atau diskusi tentang aspek klinik setelah operan dan sebelum melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien. Kalau post-conference, diskusi tentang aspek klinik sebelum operan dan sesudah melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien. Tujuan dari pre-conference yaitu membantu mengidentifikasi masalah-masalah pasien, merencanakan asuhan dan merencanakan hasil, merencanakan evaluasi hasil. 2. Mempersiapkan hal-hal yang akan ditemui di lapangan. 3. Memberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang keadaan pasien. Tujuan post-conference yaitu untuk memberikan kesempatan mendiskusikan, menyelesaikan masalah, dan membandingkan masalah yang dijumpai. Syarat pelaksanaan conference. Pre-conference dilaksanakan sebelum pemberian asuhan keperawatan. Waktu efektif yang diperlukan 10-15 menit. Topik yang dibicarakan harus dibatasi. Keadaan pasien, perencanaan tindakan rencana, dan data yang perlu ditambahkan yang terlibat. Kepala ruangan, ketua tim, dan anggota tim. Post conference dilakukan sudah pemberian asuhan keperawatan. Waktu efektif yang diperlukan 10-15 menit. Topik yang dibicarakan harus dibatasi. Keadaan pasien, evaluasi tindakan yang sudah dilakukan, dan data-data yang perlu ditambahkan. Yang terlibat kepala ruangan, ketua tim, dan anggota tim. Hal-hal yang disampaikan oleh perawat adalah keluhan utama, TTV kesadaran, hasil pemeriksaan lab, masalah keperawatan, rencana keperawatan hari ini, perubahan keadaan terapi medis, dan rencana medis. Pelaksanaan conference dipimpin oleh ketua tim atau PJ tim. Isi conference rencana tiap perawat atau rencana harian, tambahan rencana dari ketua tim atau PJ tim. Waktu dilakukan setelah operan, tempat dilakukan di meja masing-masing tim. Penanggung jawab ketua tim atau PJ tim membuka acara. Ketua tim atau PJ tim menanyakan rencana harian masing-masing perawat pelaksana. Ketua tim atau PJ tim memberikan masukan dan tindak lanjut terkait dengan asuhan yang diberikan saat itu. Demikian. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, ini kita akan memulai update. Untuk yang pertama adalah tentang handover, dan saya akan membacakan siapa-siapa yang menanggungnya. Ini pertama yang menjadi kalu adalah Kak Eni Triana. Terus yang menjadi katip untuk pagi adalah Nur Mamora. Katip untuk malam itu adalah Yesi, dan perawat pelaksana malam Rohim. Untuk hati malam kami persilakan untuk mengoperkannya. Oke, terima kasih banyak Ibu Karu. Pasien kita ada 6 ya. Jadi ada 6 yang kita operkan adalah Ibu. Yang pertama adalah Ibu Nafsiah. Beliau dengan
post debridement et causa ulcus diabeticum food pedisinistra DM tipe 2 dengan insulin. Jadi Ibu Nafsiah ini 62 tahun dengan jaminan BPJS dan BPJS kelas 1 ya. Terus dia sekarang mengeluhnya nyeri post-op-nya berkurang. Terus dia post debridement ulcus diabeticum food, tekanan darahnya tadi pagi 140/80, heart rate-nya 76 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, gula darah pagi ini di 187 mg per desiliter. Asesmen yang didapat itu masih nyeri dan risiko infeksi. Terus rencananya pain management, kontrol infeksi, dan GDS kurva. Pasien kita pagi ini adalah Kak Mulut ya Kak Mulut ya? Itu aja mungkin Ibu harus. Gimana Kak Mulut? Ini makanya dia kan post debridement, pasti dia post debridement hari pertama atau hari kedua? Dia operasinya semalam, dia pasien masuk tanggal 15, operasi tanggal 17. Sekarang 18-nya, Ya. dia untuk DP-nya Sudah dilakukan tadi pagi. Oke, mari kita ke pasien. Pagi Bu, kami mau serah terima pasien.